Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Ramadanti, NIM 10403011 dari kelas 1A Prodi Keperawatan Politeknik Negeri Subang. Saya akan memberikan edukasi tentang keluarga sehat. Keluarga sehat dilatar belakangi oleh rencana strategis Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 sampai tahun 2019. Pemerintah menegaskan program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga atau PISPK dalam mendukung upaya gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Definisi keluarga sehat. Keluarga sehat adalah keluarga yang setiap individunya berada dalam kondisi yang sejahtera, baik dari segi fisik maupun mental, sehingga dapat hidup normal secara sosial dan ekonomi di tengah masyarakat lainnya. Adapun 5 aspek yang perlu diperhatikan untuk mencapai keluarga sehat. Sebelum mencapai keluarga yang sehat, tentunya ada standar yang harus dicapai terlebih dahulu oleh suatu keluarga, yaitu yang pertama, kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Yang ketiga, rumah dan lingkungan sehat. Yang keempat, kesehatan jiwa. Yang kelima, perilaku sehat. 12 indikator keluarga sehat menurut Kemenkes Republik Indonesia adalah: yang pertama, keluarga mengikuti program keluarga berencana atau KB. Yang kedua, ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Yang ketiga, bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Yang keempat, bayi mendapat air susu ibu eksklusif atau ASI. Yang kelima, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan. Yang keenam, penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar. Yang ketujuh, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur. Yang kedelapan, keluarga mempunyai akses sarana air bersih. Yang kesembilan, mempunyai akses atau menggunakan jamban keluarga. Yang ke-10, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan. Yang ke-11, anggota keluarga tidak ada yang merokok. Yang ke-12, keluarga sudah menjadi anggota jaminan keluarga atau JKN. Berikut penjelasan 12 indikator keluarga sehat. Yang pertama, keluarga mengikuti program keluarga berencana atau KB. Program KB bukan hanya membatasi jumlah anak, tetapi program ini juga untuk mensejahterakan dan menjaga kualitas sebuah keluarga. Setiap keluarga harus memakai alat kontrasepsi yang bertujuan untuk mencegah atau menunda kehamilan hingga saat yang tepat dengan menggunakan beberapa pilihan alat kontrasepsi, yaitu kondom, pil KB, suntik KB, implan, iud, vasektomi, dan tubektomi. Indikator yang kedua yaitu ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang memadai akan mendukung proses persalinan yang aman dan minim resiko komplikasi kehamilan. Setelah melahirkan, ibu juga akan memiliki tempat untuk memeriksa kesehatannya dan bayinya secara berkala. Dengan begitu, keselamatan serta kesehatan ibu dan anak jadi lebih terjamin. Indikator yang ketiga yaitu bayi mendapat imunisasi dasar lengkap. Orang tua wajib memberikan imunisasi dasar lengkap sejak bayi mereka baru lahir hingga berusia 9 bulan. Adapun 5 vaksin yang masuk dalam daftar imunisasi dasar lengkap yaitu hepatitis B, polio, campak, BCG, dan DPT-HB/HIV yang bisa didapatkan oleh semua bayi di Indonesia melalui fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau posyandu secara cepat, aman, dan gratis. Indikator yang keempat yaitu bayi mendapatkan air susu ibu eksklusif atau ASI. ASI eksklusif wajib diberikan oleh ibu hingga bayi berusia 6 bulan. Tujuannya untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi serta melindungi bayi dari penyakit supaya dapat tumbuh dengan sehat. Indikator yang kelima yaitu balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan. Pemantauan tumbuh kembang balita meliputi penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, lingkar kepala anak, evaluasi tumbuh kembang, serta penyuluhan dan konseling tumbuh kembang. Tujuan program ini supaya anak tumbuh sehat atau tidak mengalami gangguan tumbuh kembang.
Indikator yang keenam adalah penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar. Tuberkulosis atau biasa disebut dengan TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis atau M. tuberculosis yang menyerang paru-paru dan menyebar melalui udara. Pengobatan TBC adalah jenis pengobatan jangka panjang. Biasanya, pengobatan berlangsung selama 6-9 bulan dengan pemberian berbagai macam obat. Indikator yang ketujuh adalah penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur. Hipertensi biasanya diatasi dengan menjalani pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan sehat, menghentikan kebiasaan merokok, dan mengurangi konsumsi minuman berkafein. Namun, jika tekanan darah sudah cukup tinggi, penderita diharuskan mengonsumsi obat penurun tekanan darah secara teratur. Selain itu, penting untuk berolahraga secara rutin, istirahat yang cukup, menjaga berat badan supaya tetap ideal, dan rutin memeriksakan tekanan darah. Indikator yang ke-8 yaitu keluarga mempunyai akses sarana air bersih. Air adalah salah satu kebutuhan utama dari setiap keluarga. Setiap keluarga sehat harus menjaga kebersihan lingkungannya, terutama air, seperti menghindari genangan air kotor di sekitar sumber air, memiliki sarana dan akses air bersih, memiliki saluran pembuangan air, tidak ada kotoran atau kuman pencemar air, dan memenuhi syarat-syarat air bersih. Indikator yang ke-9 yaitu mempunyai akses atau menggunakan jamban keluarga. Memiliki akses sanitasi layak dan jamban sehat juga termasuk indikator penting dalam mewujudkan keluarga yang sehat. Untuk itu, setiap anggota keluarga diharuskan selalu buang air bersih dan buang air kecil di jamban atau toilet. Selain membuat lingkungan bersih dan tidak berbau, langkah ini juga dapat membantu mencegah penyakit infeksi. Indikator yang ke-10 yaitu penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa harus diobati dan tidak ditelantarkan dengan penanganan sedini mungkin. Peran keluarga sangat penting untuk melihat perubahan pada emosi, perilaku, pola pikir, dan penting untuk mengajak penderita gangguan jiwa untuk berbagi dan bicara baik-baik mengenai bagaimana perasaan dan apa yang dialaminya, serta mengajaknya konsultasi dengan psikiater. Ciri orang mengalami gangguan kejiwaan adalah delusi, halusinasi, sedih, cemas, memiliki gangguan tidur, moody, atau perubahan mood, berperilaku tidak wajar, serta menunjukkan gejala sakit fisik seperti sakit kepala dan MAH. Indikator yang ke-11 adalah anggota keluarga tidak ada yang merokok. Karena asap rokok mengandung banyak zat beracun bagi tubuh. Meskipun hanya satu orang yang merokok di rumah, asapnya bisa dihirup oleh anggota keluarga lain dan membuat mereka menjadi perokok pasif. Perokok pasif sama berbahayanya dengan perokok aktif. Jadi, jika di keluarga Anda ada yang merokok, jangan putus asa untuk membujuk dan membantunya supaya berhenti merokok. Jika tidak bisa, maka ingatkanlah untuk merokok di luar rumah. Indikator yang selanjutnya yaitu keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Keluarga atau JKN. Menjadi anggota program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan mempunyai beberapa kelebihan, seperti seluruh anggota keluarga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai kebutuhan dan sesuai standar, tanpa harus memikirkan banyak biaya. Ini juga bisa menjadi atau menjaga keadaan finansial keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.